potensial keseimbangan natrium yang berupa plus 61 mV. Tapi mengapa tidak sampai plus 61 mV? Ya karena kanal natrium itu inaktif cepat. Terus kanal kalium itu mulai terbuka dan kalsium itu masuk untuk mempertahankan plateau. Untuk patologinya begini. Jadi pada hiperkalemia yang berupa kalium tinggi ada RMP depolarisasi ke minus 60 mV sehingga kanal natrium itu inaktif. Lalu tidak ada potensial aksi, maka terjadilah henti jantung. Pada mutasi SCN5A atau kanal natrium jantung, seperti pada long QT tipe 3, kanal itu tidak inaktif sempurna. Arus natrium itu berkepanjangan sehingga aritmia mematikan. Untuk refleksinya, jadi potensial keseimbangan natrium itu bukan hanya angka. Ia adalah denyut pertama dari setiap detak jantung. Tanpa gradien natrium yang curam, jantung itu hanyalah kantong daging diam. Intinya, ini menunjukkan bahwa potensial keseimbangan natrium adalah hasil interaksi antara dua gaya yang saling berlawanan. Ketiga, kenapa potensial keseimbangan natrium itu penting? Jadi, kenapa sih potensial keseimbangan natrium itu disebut sebagai pengatur dalam proses depolarisasi? Karena potensial keseimbangan natrium itu memainkan peran penting dalam proses depolarisasi, yaitu ketika sel itu menghasilkan sinyal listrik. Jika potensial membran itu mendekati nilai potensial keseimbangan natrium, sel itu dapat menghasilkan potensial aksi yang penting untuk transmisi informasi. Kemudian, bagaimana sih potensial keseimbangan natrium itu mendukung fungsi sel saraf dan otot? Pada sel saraf, potensial keseimbangan natrium itu memungkinkan sel untuk menghasilkan potensial aksi yang penting untuk transmisi sinyal listrik. Pada sel otot, potensial ini memastikan sel siap untuk merespons rangsangan dengan cepat dan efisien. Lalu, apa sih yang terjadi jika potensial membran itu berubah jauh dari nilai potensial keseimbangan natrium? Nah, jika potensial membran itu berubah jauh dari nilai potensial keseimbangan natrium, sel itu dapat mengalami gangguan fungsional seperti kegagalan menghasilkan potensial aksi yang dapat menyebabkan gangguan transmisi sinyal saraf atau kontraksi otot. Jadi, bayangkan sebuah bendungan air yang memastikan aliran air itu tetap stabil. Nah, bendungan ini memantau dan menyesuaikan aliran air agar tidak terjadi banjir atau kekeringan. Dalam tubuh kita, potensial keseimbangan natrium adalah seperti bendungan ini yang memastikan stabilitas potensial membran. Nah, untuk kontras dengan potensial kaliumnya begini. Jadi, potensial keseimbangan natrium dengan jumlah plus 61 mV itu sangat kontras dengan potensial keseimbangan kalium yang berjumlah minus 90 mV. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh distribusi ion yang berbeda. Konsentrasi kalium itu lebih tinggi di cairan intrasel, sedangkan konsentrasi natrium itu lebih tinggi di cairan ekstrasel. Nah, salah satu contoh dalam tubuhnya begini. Pada sel saraf, potensial keseimbangan natrium itu memainkan peran penting dalam proses depolarisasi, yaitu ketika sel itu menghasilkan sinyal listrik. Jika potensial membran itu mendekati nilai potensial keseimbangan natrium, maka sel itu dapat menghasilkan potensial aksi atau sinyal listrik yang penting untuk transmisi informasi. Lalu, ada studi kasus ketiga tentang sel epitel usus dan rahasia penyerapan nutrisi. Jadi, di usus halus